Hadirin disilakan duduk kembali. Pemohon sudah siap? Oke. Baik. Sidang perkara nomor 146 PUU 22 Romawi 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon silahkan memperkenalkan diri. Saya Raymond Kamil, tinggal di Jatirangga, Jati Sampurna. Saya pemohon 1. Alamat KTP saya di Pondok Rangon, Jalan Kenangan nomor 49, Pondok Rangon, Cipayung. Ini pemohon 1, yang di sampingnya? Perkenalkan, saya pendamping hukum sebelumnya dan sekarang sudah diberi kuasa untuk menjadi kuasa hukum juga. Nama Teguh Sugiyarto, domisili di Kelurahan Karangpamulang, Kota Bandung. Cukup? Cukup. Ya. Ini ya surat kuasa khususnya bertanggal 6 Oktober ini. Betul? Betul, Pak. Oke. Baik, saudara pemohon dan kuasa hukum ini bukan lagi pendamping karena sudah ada surat kuasanya, tetapi karena kalau saudara pendamping maka saudara ya hanya duduk manis saja mendampingi pemohon, ya. Tetapi ini kan saya cek dulu ya. Ini kan ada surat kuasa khusus ditandatangani oleh Pak Raymond Kamil, ya. Dalam hal ini Pak Raymond Kamil bertindak untuk diri sendiri dan atas nama pemohon 2 Pak Indra Sahputra, betul ya? Betul, Pak. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak ada kuasa dari Pak Indra Sahputra? Pak Raymond Kamil? Ada, Pak. Ada. Apakah di dalam kuasa dari Pak Indra Sahputra kepada Pak Raymond Kamil, ya, ini ada kuasa untuk substitusi, untuk menstitusikan? Ada? Ada, Pak. Oke. Bukan, ada bunyinya? Ada. Coba. Yang bertanda tangan di bawah Indra Sahputra dan seterusnya, bertindak utama sendiri dan seterusnya, kemudian memberi kuasa dengan menerangkan bahwa dengan surat kuasa ini memberi kuasa penuh kepada Raymond Kamil untuk selanjutnya disebut penerima kuasa dan seterusnya. Dengan ini yang di bagian akhir, demikian surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan melakukan segala upaya dan tindakan hukum guna dan seterusnya. Baik, terima kasih. Ya, saudara pemohon dan kuasanya, saudara telah mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian diregistrasi sebagai perkara nomor 146 PUU 22 Romawi tahun 2024. Kami telah ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, kami bertiga untuk menjadi majelis panel yang akan melakukan, ya, menyidangkan dalam sidang-sidang pendahuluan, ya, untuk perkara yang saudara ajukan. Nah, sidang pendahuluan ini yang pertama adalah agendanya untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan saudara. Jadi bukan untuk dibacakan seluruhnya. Nanti yang dibacakan seluruhnya adalah petitumnya. Sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi? Belum. Belum. Oke, baik. Nanti kita bantu untuk kita pandu, ya. Apa sudah juga menyiapkan pokok-pokok atau ringkasan permohonan? Sudah? Sudah, baik. Pak. Sudah, baik. Terima kasih. Nah, kami persilakan nanti setelah
saudara membacakan pokok-pokok permohonan nanti akan diberikan penasehatan oleh majelis panel. Ya. Kami persilakan. Siapa yang mau membacakan, kuasa hukum atau ini pemohon? Ya, saya Pak. Ini yang pemohonnya sedang sakit Pak. Ya. Sakit GERD dan sinus apa gitu Pak. Oke, ya silakan Oke. Pak Teguh. Ya, silakan Pak Teguh. Terima kasih. Pertama-tama saya hendak menyampaikan terlebih dulu bahwa segala administrasi panitera, panggilan sidang, akta pendaftaran dan sebagainya itu terdapat kekeliruan. Di sini disebutkan pengujian perihal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO, karena itu tidak kita mohonkan, Pak. Baik, demikian informasinya. baik, ya. Ini ada kekeliruan. Terima kasih ya. Nanti kalau memang ada kekeliruan tentu akan diperbaiki. Ya. Terima kasih. Ya silakan dilanjutkan Oke. Pak Teguh. Siap. Pokok-pokok permohonan pengujian material nomor EBPRK 146 PUU angka 22 Romawi tahun 2022. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1. Berdasarkan, tidak perlu saya dianggap sudah dibacakan ya. Silakan. Ya lanjut. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara dimaksud. Kemudian kedudukan hukum. 2. Bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi permohonan, termasuk tetapi tidak terbatas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Hak kebebasan beragama. Pasal 29 UUD 1945 yang menurut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bukan pemberian negara, tetapi hak alamiah dan ditetapkan oleh konstitusi sebagai hak konstitusional juga. C. Hak melangsungkan perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Dan D. Hak memilih pendidikan sesuai agama dan kepercayaan. Pasal 28E ayat 1 UUD 45. 3. Bahwa hak konstitusional para pemohon yang tidak memeluk agama dan kepercayaan dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang menjadi objek permohonan, dan kerugian bersifat aktual dan atau menurut penalaran yang wajar dapat terjadi dan memiliki hubungan sebab akibat yang nyata. Dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, maka kerugian dimaksudkan tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. A. Objek yang dimohonkan, pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Karena aparatur pemerintahan memahami kebebasan beragama hanya dalam makna positif yang dibatasi sebagai kebebasan memilih salah satu di antara 7 pilihan yang disediakan dalam kolom KTP dan KK, maka kebebasan dalam makna negatif yaitu tidak beragama dan selain satu dari pilihan yang ada tidak mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan atau setidaknya terjadi kekaburan. B. Pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Karena pemerintah hanya memberikan pilihan isian kolom agama pada kartu tanda penduduk dan KK terbatas hanya pada 6 agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana menurut kami secara substansial menyalahi pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dalam putusan nomor 140 PUU 7 Romawi 2009 yang mengamanatkan negara harus mengakui dan melindungi seluruh agama yang dipeluk rakyat Indonesia dan ada di Indonesia. Maka para pemohon dan seluruh penduduk yang pada kenyataannya tidak memeluk salah satu dari 7 pilihan dan yang tidak beragama dipaksa keadaan untuk berbohong atau tidak dilayani. C. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Karena para pemohon tidak memeluk agama dan kepercayaan, maka hilang pula hak melangsungkan perkawinan yang sah yang digantungkan secara bersyarat pada pelaksanaan ritual agama, ritual perkawinan menurut ketentuan agama. Dan D. Pasal 12 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, karena para pemohon, dalam hal ini anak-anak para pemohon yang tidak memeluk agama dan kepercayaan, tetap diwajibkan mengikuti mata pelajaran dan atau mata kuliah pendidikan agama. Dan nantinya ini anak pemohon 1 masih belum kuliah, ketika mahasiswa maka diwajibkan mengikuti mata kuliah pendidikan agama. Maka hal dimaksudkan adalah pemaksaan oleh negara yang bertentangan dengan hak memilih pendidikan. Pasal 302 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Karena para pemohon tidak memeluk agama dan kepercayaan, maka sangat berpotensi terjadi persangkaan melakukan tindak pidana saat mengemukakan pendapat tanpa unsur melawan hukum sedikit pun di muka umum, di mana jika kemudian pendengarnya mengaku memilih untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan, sedang mereka yang menghasut untuk berpindah agama tidak dikenakan pasal pidana, padahal tidak beragama itu sendiri bukanlah suatu tindak pidana. Dengan demikian para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Bagian 3, posita petitum. Pasal 22 terkait pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal akuo berisi jaminan memeluk agama dan kepercayaan yang saat ini secara formal dimaknai secara positif terbatas, sebagaimana terbukti dalam praktik administrasi kependudukan yang keliru dan diskriminatif yang memaksa penduduk memilih salah satu agama, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, atau Konghucu, atau KYME, atau tidak dilayani. B. Bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa tidak selalu harus dikaitkan dengan ajaran dan nilai agama. Tidak dapat dipastikan bahwa ajaran agama dan kepercayaan berasal dari Tuhan dan atau memenuhi asas koherensi, asas korespondensi, dan asas manfaat. Ajaran agama Buddha, deisme, agnostik, panteistik, panenteistik adalah contoh ajaran yang bersumber dari rasionalitas dan daya cipta rasa dan karya manusia sendiri. C. Diskriminasi dimaksudkan tidak akan terjadi jika pemerintah memaknai pasal akuo dengan memperhatikan pendapat Mahkamah Konstitusi dan menurut kaidah keumuman ilmu hukum bahwa yang dimaksud perbuatan hukum dalam hal ini adalah hak yang secara redaksional kalimat positif, namun harus dimaknai berbuat positif dan tidak berbuat dalam kurung negatif. Oleh karena itu, hak kebebasan beragama sebagai forum internum dan administratif harus dimaknai agama apapun juga dan tidak beragama. D. Harus dalam makna positif dan negatif, sebagaimana hak rahasia pemilu, bukan berarti tidak boleh membuka pilihannya dalam pemilu. Namun maknanya adalah tidak ada pihak lain manapun juga yang berhak memaksa yang bersangkutan untuk membuka rahasia pilihannya, tetapi yang bersangkutan berhak mengumumkan pilihannya. Dengan demikian pasal akuo bertentangan secara bersyarat dengan termasuk tetapi tidak terbatas UUD 1945 pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. 6. Pasal 1 ayat 1 dan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pemaksaan oleh negara pada penduduk untuk memilih salah satu dari 7 pilihan isian kolom agama di KTP dan KK atau tidak dilayani, dengan demikian terjadi diskriminasi yang mendorong penduduk untuk memberikan data yang tidak akurat karena berbohong dipaksa keadaan. B. Bahwa sistem adminduk yang hanya memberikan 7 pilihan isian kolom agama adalah sebentuk ketidakpatuhan pemerintah pada amanat atau pendapat Mahkamah Konstitusi yang merupakan rasio desidensi amar putusan dalam putusan MK nomor 140 POO Romawi 7/2009, di mana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap 6 agama,
tetapi mengakui dan melindungi semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. C. Jika tujuannya adalah melindungi, kenyataannya saat kolom agama dikosongkan atau diberi tanda strip, terbukti menjadi penyebab diskriminasi. Juga banyak bukti diskriminasi karena tercantumnya agama oleh penganut agama lainnya. Maka menurut penalaran yang wajar, diisi apapun juga menjadi penyebab diskriminasi. Karena sebelumnya tanda strip menjadi penyebab diskriminasi. Maka diisi apapun juga dapat menjadi sebab diskriminasi, apalagi diisi tidak beragama. D. Jika tujuannya untuk akurasi data, jelas pembatasan pilihan itu mengakibatkan data tidak sesuai fakta. Dan ada banyak jalan lain untuk memperoleh data kependudukan selain sistem Adminduk, seperti misalnya melalui Badan Pusat Statistik. E. Oleh karena itu, pasal Akuo bertentangan secara bersyarat dengan termasuk tetapi tidak terbatas UUD 1945 pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2. 7. Tentang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. A. Berisi tentang kewajiban melaksanakan upacara agama terlebih dulu agar perkawinannya dapat diakui sah dan legal secara hukum. B. Diskriminasi yang nyata bagi penduduk yang tidak beragama karena tidak mungkin ada peluang sedikit pun untuk menikmati hak konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Berbeda dengan keadaan sebelum 1974, sebelum negara melakukan intervensi dan mempolitisasi agama. C. Secara mutatis mutandis hal serupa juga terjadi pada pemeluk agama yang tidak tersedia dalam pilihan kolom KTP, kolom agama di KTP dan KK. Pada akhirnya mereka harus membuktikan telah melakukan ritual keagamaan menurut tata ritual salah satu dari 7 pilihan. Karena umumnya mereka juga melakukan kebohongan terkait data status keagamaan atau tidak akan memiliki KTP dan KK, yang juga akan menyulitkan bahkan hampir tidak mungkin melakukan perkawinan yang sah. Maka banyak dari mereka yang akan melakukan ritual agama yang faktanya tidak mereka peluk secara bohong-bohongan demi mendapatkan keabsahan perkawinan. D. Jika pasal dimaksud dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka segala perkawinan akan dikembalikan pada pengaturan menurut KUH Perdata yang memandang perkawinan sebagai hubungan perdata, dan dengan demikian para pemohon dapat menikmati hak konstitusionalnya atau dinyatakan hanya mengikat penduduk yang beragama saja, beragama tertentu saja. E. Dengan demikian pasal Akuo bertentangan secara bersyarat atau tanpa syarat dengan termasuk tetapi tidak terbatas UUD 45 pasal 28B ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28I ayat 2. 8. Tentang pasal 12 ayat 1 dan pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Pasal dimaksud berisi ketentuan tentang pendidikan agama yang wajib diikuti peserta didik atau mahasiswa dan hak mendapat pengajar yang seagama. B. Banyak terjadi diskriminasi karena sistem pendidikan nasional hanya menyediakan 7 jenis pendidikan agama dan bahkan penghayat kepercayaan yang beraneka ragam dipaksa mengikuti satu jenis saja yang disintesis oleh negara. Dan bahkan dalam satu agama sebenarnya ada beragam mazhab, ordo atau denominasi, sebagaimana dahulu dan sekarang masih terjadi. Pengikut Syiah, mazhab Islam mazhab Syiah misalnya, harus mengikuti mata pelajaran Islam mazhab resmi dalam tanda kutip. Dengan demikian pasal Akuo bertentangan secara bersyarat dengan termasuk tetapi tidak terbatas UUD 1945 pasal 28B ayat 2, pasal 28E ayat 1. 9. Tentang pasal 302 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. A. Bahwa pasal Akuo bersifat diskriminasi karena hanya mempidanakan seseorang yang mengajak,
mendorong atau membakar semangat orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan, walau dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan, namun tidak mempidanakan seseorang yang menghasut untuk berpindah agama. B. Bahwa karena pemohon tidak memeluk agama dan kepercayaan, maka rasa aman para pemohon dicerabut dengan berlakunya pasal Akwo, karena ada kemungkinan saat menggunakan hak berpendapat dan berkeyakinan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengindahkan nilai-nilai kesusilaan maupun kesopanan serta kaidah ilmiah, saintifik serta nalar logis, dan jika kemudian pendengar menjadi tidak beragama dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana. C. Bahwa yang dipidanakan adalah orang yang mendorong, mengajak atau membakar semangat orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan, dan tidak mempidanakan pendengar yang atau kemudian tidak memeluk agama dan kepercayaan, membuktikan bahwa tidak memeluk agama dan kepercayaan bukanlah suatu tindak pidana. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, seharusnya tindakan mendorong itu juga tidak cukup alasan hukum untuk diklasifikasi sebagai tindak pidana, dan oleh karena itu bersifat diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. D. Dengan demikian pasal Akwo bertentangan termasuk tetapi tidak terbatas UUD 1945 pasal 28B ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1, pasal 28E ayat 2, pasal 28E ayat 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 2, dan pasal 29 ayat 1 ayat 2. 4. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan dan bukti yang diuraikan secara lebih rinci di surat permohonan, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara Akwo untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian material undang-undang terhadap UUD 1945 yang diajukan para pemohon. 2. Menyatakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif. Atau menyatakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif, yang maksudnya setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan atau kepercayaannya itu atau tidak beribadat, dan bebas untuk tidak memeluk agama dan atau kepercayaan, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan atau kepercayaannya itu, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk tidak memeluk agama dan atau kepercayaan. 3. Menyatakan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tertentu, yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif, termasuk tetapi tidak terbatas beragama atau tidak beragama, atau Islam, atau Kristen, atau Katolik, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau kepercayaan Tuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sejenisnya, atau Islam Bahai, atau Islam Syiah 12 Imam, atau Syiah Ahlussunnah wal Jamaah, atau Buddha Mahayana, atau Buddha Tantrayana dan sejenisnya, atau Saintologi, atau Deisme, atau Agnostik, atau Panteisme dan sejenisnya,
atau Parmalim, atau Sabto Darmo, atau Sunda Wiwitan, dan sejenisnya. Atau menyatakan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada. 4. Menyatakan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tertentu, yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif, termasuk tetapi tidak terbatas, beragama atau tidak beragama, atau Islam, atau Kristen, atau Katolik, atau Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sejenisnya, atau Islam Bahai, atau Islam Syiah 12 Imam, atau Islam Ahlussunnah wal Jamaah, atau Buddha Mahayana, atau Buddha Tantrayana, atau Buddha Suci dan sejenisnya, atau Saintologi, atau Deisme, atau Agnostik, atau Panteisme dan sejenisnya, atau Malim, atau Sabto Darmo, atau Sunda Wiwitan dan sejenisnya, atau menyatakan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada. 5. Menyatakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Atau menyatakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu. 6. Menyatakan pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama. 7. Menyatakan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama. 8. Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama. 9. Menyatakan pasal 302 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 10. Memerintahkan pemuatan putusan pada Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Para pemohon Raymond Kamil. Cukup? Cukup, Pak.